Demi Allah, tidak ada paket Al-Fatihah atau salawatan setelah zikir sholat lima waktu. Ini yang datang dari Nabi. Buktinya buka seluruh kitab hadis dan seluruh kitab madhab. Buktinya buka seluruh kitab hadis dan seluruh kitab madhab. Buktinya buka seluruh kitab hadis dan seluruh kitab madhab. Beliau menjelaskan annahu kana yaqra'ul fatihata. Ibnu Taimiyah membaca surah Al-Fatihah wa yukarriruha dan mengulang-ulangnya min ba'dil fajri setelah sholat fajar ila irtifa'is syamsi sampai matahari sudah meninggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber A Afandi channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Alhamdulillah, kali ini saya hadir untuk membahas lagi tentang kesembronoan dari Ustadz Wahabi yang sudah bergelar LC, yaitu Ustadz Farhan Abu Huraihan. Ustadz ini entah sudah berapa kali ya selalu berbohong karena mungkin asalnya memang tidak tahu, tetapi karena khawatir dikatakan tidak tahu sehingga apa yang ia tidak diketahui langsung menjawab terhadap jamaahnya bahwa ini tidak ada dasarnya, ini tidak pernah dikatakan oleh ulama. Bahkan katanya ulama mazhab sepakat tidak ada yang mengatakan seperti itu. Bisa jadi dia memang itu bermaksud membohongi, sudah tahu tapi bermaksud untuk membohongi jamaahnya agar apa yang diyakini disampaikan selama ini itu tetap dianggap sebuah kebenaran oleh jamaahnya. Hanya ada dua opsi seperti itu. Sebagaimana kita ketahui di awal bahwa Ustadz Farhan ini menjelaskan terhadap jamaahnya tentang Al-Fatihah. Bahkan dia sampai bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah setelah sholat, setelah selesai sholat kemudian membaca Al-Fatihah, ini tidak pernah ada di kitab-kitab hadis diriwayatkan, disunahkan membaca Al-Fatihah setelah sholat. Bahkan tidak ada ulama mazhab di kitab-kitab mazhab yang menjelaskan membaca Al-Fatihah setelah sholat. Kalau memang masalah contoh yang spesifik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Fatihah setelah sholat, itu saya juga tidak menemukan itu hadisnya. Tetapi hadis umum yang dijadikan dasar oleh ulama untuk menetapkan bahwa itu boleh dilakukan membaca Al-Fatihah setelah sholat, yaitu ada. Nah, sekarang yang akan saya komentari adalah pendapat dia yang kedua, yaitu pendapat mazhab, kitab-kitab mazhab tidak ada yang menjelaskan, tidak ada yang menerangkan bahwa membaca Al-Fatihah setelah sholat itu diperbolehkan atau disunahkan. Yang pertama dari mazhab Hanafi, yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allama Al-Khadimi dalam kitabnya Bariqah Mahmudiyah, Al-Bariqah Al-Mahmudiyah ya, juz 1 halaman 98. Wa amma qiraatul Fatihati adbarul maktubati fakathirun fiha aqawilu ulama. Adapun membaca Al-Fatihah setelah selesai mengerjakan sholat, fakathirun fiha aqawilul ulama, maka banyak pendapat ulama di sini. Fa'an Mi'rajud Dirayah, di dalam kitab Mi'rajud Dirayah, ini adalah mazhab Hanafi dari Hanafiyah, mengatakan annaha bid'atun. Membaca Al-Fatihah setelah selesai menunaikan sholat, mengerjakan sholat, ini adalah termasuk bid'ah. Bid'ah ya. Tapi ingat, bid'ah ini bukan bid'ah yang dipahami oleh ulama Wahabi yang sesat. Lakinnaha ay hadhil bid'ah. Bid'ah ini adalah mustahsanatun. Ini adalah bid'ah yang dianggap hasanah, yang dianggap baik. Wala yajuzu al-man'u, ndak boleh dilarang. Jadi menurut dalam kitab Hanafiyah di dalam Mi'rajud Dirayah ini dijelaskan bahwa membaca Al-Fatihah setelah melaksanakan sholat ini termasuk bid'ah hasanah. Selanjutnya dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli dalam fatwa beliau
di juz 1 halaman 160 sampai 161, beliau ditanya an qiraatil Fatihati akibat du'ai ba'da sholati. Hal laha aslun fis sunnati am hiya muhdatsatun lam tu'had fis sadril awwali. Apakah membaca Fatihah setelah doa, setelah sholat itu ada asalnya dalam sunnah atau ini adalah perkara yang bid'ah yang diada-adakan? Langsung saja jawaban beliau bisa dilihat ini. Kemudian Imam Romli beliau menjawab fa'ajaba, beliau menjawab bi anna li qiraatil Fatihati akibat du'ai ba'da sholati aslan fis sunnati. Membaca Al-Fatihah setelah berdoa, setelah sholat, ini ada asalnya di dalam sunnah. Wal makna fihi zahirun, maknanya adalah sudah jelas. Kenapa dikatakan maknanya sudah jelas? Likas roti fadhailiha, karena memang banyak fadilahnya membaca Al-Fatihah tersebut. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam wa fatihatul kitabi mu'allakun fil arsi laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Fatihah, surah Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, ini mu'allakun fil arsi, digantung di aras. Laisa bainaha, tidak ada penghalang antaranya surat Fatihah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dasar hadis inilah Imam Romli mengatakan bahwa disunnahkan membaca surat Al-Fatihah setelah doa, setelah melaksanakan sholat maktubat. Ini yang saya katakan tadi di awal bahwa hadis secara spesifik menjelaskan Rasulullah mengerjakan hal itu setelah sholat. Saya sendiri belum pernah menemukan. Tetapi ulama memahami dari hadis yang umum ini bahwa disunnahkan membaca Al-Fatihah setelah kita melaksanakan doa setiap kali sholat. Itu menurut pendapat dari madhab Syafi'iyah, dari Syafi'iyah, yaitu penjelasan Imam Romli. Sekarang penjelasan dari Hanabilah. Sebagaimana dijelaskan oleh murid Ibnu Taimiyah, yaitu Abu Hafiz Al-Bazzar dalam kitab beliau yang berjudul Al-A'lamul Aliyah fi Manaqibi Ibni Taimiyah. Ini menjelaskan manakibnya Ibnu Taimiyah yang dikarang oleh murid beliau sendiri, yaitu Abu Hafiz Al-Bazzar. Beliau menjelaskan annahu kana yaqra'ul Fatihata. Ibnu Taimiyah membaca surah Al-Fatihah wa yukarriruha, dan mengulang-ulangnya mim ba'dil fajri, setelah sholat fajar, ila irtifa'is syamsi, sampai matahari sudah meninggi. Walau kanat tarku hujjatan, andaikan apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hujjah untuk melarang perbuatan tersebut dikatakan tidak boleh, bid'ah dolalah yang sesat, maka la'udda bifi'lihi hadha mubtadi'an mukhalifan lis-sunnah. Tentunya apa yang dikerjakan oleh guru beliau yakni Ibnu Taimiyah itu dianggap sebagai bid'ah, dan Ibnu Taimiyah dianggap mubtadi'an mukhalifan lis-sunnah, orang ahli bid'ah yang menyalahi terhadap sunnah. Ini pernyataan murid beliau. Jadi apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak otomatis menjadi haram. Buktinya Ibnu Taimiyah mengerjakan banyak kok. Sudah saya ungkapkan sebelumnya, beliau itu mengerjakan amalan yang tidak diperintahkan, tidak dikerjakan, dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk membaca Al-Fatihah. Dan diulang-ulang terus dari sholat fajar sampai terbitnya matahari, meningginya matahari ini. Ini dikerjakan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi demikian ya, dari pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sebagaimana yang dinukil sendiri oleh murid Ibnu Taimiyah ini, beliau menyebutkan bahwa ini adalah sesuatu yang diperbolehkan karena dikerjakan oleh guru beliau sendiri, yaitu Ibnu Taimiyah. Nah, sekarang tinggal Anda pilih. Dalam memahami hadis, Anda lebih percaya Farhan Abu Huraihan, apa lebih percaya Ibnu Taimiyah dan muridnya yakni Abu Hafiz Al-Bazzar? Anda lebih percaya Farhan Abu Huraihan
atau Imam Romli? Anda lebih percaya Farhan Abu Huraihan atau Anda lebih percaya Al-Khadimi dari mazhab Hanafiyah? Silahkan tinggal Anda pilih. Biasanya teman-teman Wahabi ini menghantamkan terhadap hadisnya Rasulullah. Anda pilih ulama atau Rasulullah? Siapapun yang berpendapat tapi jika menyalahi terhadap Rasulullah, maka semuanya tertolak. Emangnya yang dipakai mereka itu bukan hadis? Hadisnya sama, cuman Anda memahami hadis itu nggak benar. Ulama itu juga memahami hadis. Nah, sekarang tinggal pilih pemahaman Anda yang akan dipilih atau pemahaman ulama. Pemahaman Huraihan itu yang akan dipilih, apa pemahaman ulama dalam memahami hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat berpikir untuk teman-teman Wahabi. Demikian wa khairan minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.